Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga kita tetap menerima rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa ada seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat datang kepada Yesus untuk memohon agar anaknya dibebaskan dari roh jahat itu, disembuhkan. Ketika dia datang, mereka bercakap-cakap satu sama lain. Meskipun percakapan ibu itu dan Yesus menanggapi percakapan ibu itu secara negatif, namun wanita ini, ibu ini, tetap teguh pada pendirian dan imannya. Dia percaya bahwa Yesus pasti melakukan yang terbaik bagi dirinya. Apakah kita juga demikian? Di balik pergumulan, di balik penderitaan yang kita alami akhir-akhir ini, apakah kita tetap percaya pada iman kita, tetap teguh pada pendirian kita, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya? Yang penting kita datang. Kita harus punya iman kepada Dia, bahwa Dia mampu melakukan apapun. Wanita tadi datang, dan dia ketika mendengar Yesus, dia datang tersungkur di depan kaki Yesus. Suatu kerendahan hati. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan berharap kepadanya. Kita punya pergumulan. Pertanyaannya, apakah kita mau datang tersungkur di bawah kaki Yesus? Tidak hanya pada saat kita butuh, tapi setiap hari kita mau datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Agar apapun yang kita alami dalam kehidupan, kita tidak menyerah. Karena kita percaya, Dia Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita. Jawaban wanita tadi membuat Yesus mengatakan, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan sudah keluar dari anakmu." Sungguh luar biasa. Kadang kita mengalami pergumulan, beban berat. Kita sudah berdoa tapi belum dijawab oleh Tuhan. Apakah kita tetap setia bertekun dalam doa-doa kita? Ataukah kita berontak? Kita kesal terhadap Tuhan karena doa kita belum dikabulkan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersabar, setia, menanti jawaban dari Tuhan. Mari Bapak Ibu. Semua kita punya salib yang berat.
kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tersungkur di hadapannya, mengetuk maka pintu dibukakan bagi kita. Mari kita lakukan hal yang sederhana. Dan ingat baik-baik, kita datang kepada Tuhan bukan karena kita butuh, tapi setiap hari kita harus datang kepada Dia, bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di seluruh dunia. Berkatilah keluarga-keluarga, khususnya mereka yang sedang mengalami pergumulan beban berat dalam rumah tangga mereka. Tinggal dalam rumah tangga mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari pertengkaran, perpecahan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu selalu ada dalam hati mereka. Agar mereka saling mendukung satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain. Biarlah keluarga-keluarga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar mereka. Berkati suami istri agar mereka saling memberkati dan menguduskan satu sama lain. Berkati anak-anak agar mereka juga terus mendoakan orang tua mereka. Berkati kami semua agar kami saling mendoakan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.